Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video sebelumnya saya sudah berkenalan, tapi alangkah baik-baiknya kita kenalan lagi. Nah, nama saya Insan Muhammad Agus Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Bond Indonesia, salah satu kampus yang ada di Sukabumi. Nah, saya mengambil program studi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Rajab Isdenti. Nah, ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Nah, mungkin di video sebelumnya saya sudah memberikan sedikit ilmu mengenai e-commerce. Jadi selanjutnya saya akan memberikan ilmu, mungkin ya sedikit ilmu mengenai mekanisme elektronik commerce dalam dunia bisnis. Nah, sebenarnya mempelajari e-commerce itu cukup mudah karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini yang dijalankan. Mungkin penonton sekalian ada yang berbisnis juga, terus ada yang berjualan juga, seperti itu. Nah, yang membedakannya adalah dilibatkannya teknologi komputer dan telekomunikasi secara insentif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama. Di antaranya yaitu yang pertama, mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen. Nah, yang kedua yaitu mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu ada dua hal utama yang bisa dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet itu pasti yang bisa dikatakan sebagai dunia maya. Nah, yang pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui websitenya. Nah, yang kedua adalah mencari data informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara. Nah, cara pertama adalah cara konvensional, seperti yang selama ini dilakukan, baik mau telepon, fax, atau langsung ke tempat penjualan produk atau jasa terkait. Nah, yang kedua adalah cara melakukan pemesanan secara elektronik atau online orders, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer atau smartphone yang terhubung ke dalam internet, seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan pesanan tersebut, penjual produk atau jasa akan mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui dua jalur distribusi. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, nah perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pesanan yang berada. Nah, yang menarik adalah jalur kedua, di mana disediakan bagi produk atau jasa yang dapat digitalisasi atau diubah menjadi sinyal digital. Nah, produk-produk yang berbentuk semacam teks, gambar, video, atau audio secara fisiknya tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, seperti itu. Nah, selanjutnya melalui internet dapat dilakukan pula aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnya jual yang bisa disebut yaitu electronic customer support. Nah, proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional seperti telepon atau jalur internet seperti email, telekonferensi, chatting, dan lain sebagainya. Diharapkan dari interaksi tersebut konsumen dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk jasa atau jasa di kemudian hari.
Nah, seperti itu. Secara strategis ada tiga domain yang membentuk komunitas e-commerce, yaitu yang pertama proses, kedua institusi, nah yang ketiga yaitu teknologi. Seperti itu. Nah, elemen pertama yaitu kan proses. Nah, proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik biasanya akan melakukan rantai nilai atau yang biasa disebut dengan value chain. Nah, seperti yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Di antaranya yaitu pertama, proses utama terdiri dari inbound logistik, production, outbound logistik and distribution, sales and marketing, and service. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, proses penunjang terdiri dari procurement, film interpretation, and technology. Nah, yang ketiga yaitu sementara proses yang melibatkan produk atau jasa digital. Nah, akan mengikuti rantai nilai virtual value chain. Biasanya disebutnya seperti itu. Seperti yang diperkenalkan oleh Indrajit Singha, yang meliputi rangkai aktivitas diantaranya seperti gathering, organizing, selecting, synthesizing, and distributing. Selanjutnya itu elemen kedua, yaitu institusi. Salah satu prinsip yang dipegang dalam e-commerce adalah diterapkannya asas jejaring, yaitu biasa disebut dengan internetworking. Nah, di mana dikatakan bahwa untuk sukses sebuah perusahaan e-commerce harus bekerja sama dengan berbagai institusi yang ada. Nah, jadi si perusahaan ini tidak bisa berdiri sendiri kalau perusahaan e-commerce itu. Selanjutnya yaitu elemen ketiga, yang ketiganya yaitu teknologi informasi. Pada akhirnya secara operasional, faktor infrastruktur teknologi akan menentukan tingkat kinerja bisnis e-commerce. Tingkat kinerja bisnis e-commerce yang diinginkan. Nah, ada tiga jenis tulang punggung teknologi informasi yang dipergunakan dalam konsep perdagangan elektronik. Yang pertama intranet, yang kedua extranet, dan internet. Nah, mungkin dari judul yang sudah saya sebutkan tadi di awal, mungkin cukup sekian. Jadi hanya sedikit ilmu yang mungkin saya berikan di video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, atas kesalahannya, karena manusia terluput dari kesalahan. Nah, mohon pengertiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa dituliskan di komentar, nanti kita jawab bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.